Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarbiyah Talk, yaitu tempat bercerita untuk Wizuska. Nah, untuk sahabat-sahabat Tarbiyah Zone, kali ini kita kedatangan tamu. Nah, tamu kita itu dari mana ya, Kak? Lebih tepatnya alumni KKN Kebangsaan. Oh, KKN Udah jadi ya. alumni ya. Kan sekarang apa waktunya waktu-waktu untuk KKN lah, ada Iya, akhir semester udah gitu masuk. karena nah pasti rata-rata semester 6 itu mulai apa namanya Kak, KKN gitu ya. Ya, udah Nah, mempersiapkan. persiapan KKN gitu. Nah, sebelumnya nama Kak siapa Kak? Rara Arwana Nabila. Panggil aja Kak Rara. Kak Rara. Dari prodi apa Kak? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, kalau saya Vindo Fayendra Kak. Nah, dari prodi Tadis IPA semester 6. Insya Allah akan KKN juga nih, mengikuti jejak Kakak insya Allah gitu. Semangat. Nah, bentar lagi kalau nggak salah ya ada pendaftaran KKN gitu. Nah, pendaftaran KKN, ada KKN kebangsaan nasional lah lingkupannya itu. Kebetulan kakak itu alumni dari KKN nasional atau KKN kebangsaan gitu. Kayak orang grogi sebenarnya nih kan ya malah. Nah, coba kami mau dengar Kak pengalaman Kakak di bidang, bukan bidang sih, cerita Kak pada KKN kebangsaan kemarin bagaimana ya Kak? Boleh sih, tapi kalau cerita pengalaman kayaknya terlalu banyak gitu ya. Banyak. Terlalu luas kalau diceritakan, mau dari mana nih Kakak mulai ceritanya kan gitu. Tapi kadang mahasiswa banyak yang kurang tahu sih Kak, rata-rata ya. Khususnya di Tarbiyah lah, karena kita lingkupnya Tarbiyah sekarang ya, banyak yang kurang tahu sih KKN kebangsaan itu apa sih gitu kan. Nah mungkin kami mau dengar dulu lah dari kakak bagaimana proses pendaftarannya gitu. Bagaimana ya? Oke, boleh. KKN Kebangsaan itu sendiri kan cakupannya nasional ya. Oh, Gitu juga dengan KKN yang lainnya. KKN nasional ada Melayu Serumpun, bukan hanya kebangsaan, ada juga KKN bersama, KKN Melayu Serumpun, kemudian Nusantara terakhir, Nusantara ya. KKN Nusantara. Kalau tahapan seleksinya sih yang kakak ikutin ya dari tingkat fakultas dulu. Dari tingkat fakultas dulu diadu sama teman-teman hebat sefakultas nih pastinya. Baru nanti kita dioper ke tingkat LPPM. Jadi gabungkan lagi seleksinya, jadi 2 kali seleksi. Lawan sama teman-teman dari fakultas yang lain gitu. Ya, itu kan kan banyak macam betul Kak. Tadi ada KKN kebangsaan, Senam Melayu, KKN bersama sama KKN Nusantara. Itu per fakultas diambil kuotanya per KKN-nya tersebut atau per digabung semuanya gitu Kak. Oke, Gimana, Kak? kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu untuk delegasinya dari kampus. Contohnya KKN Kebangsaan ini. KKN Kebangsaan tahun lalu itu diambil 10 orang dari setiap kampus. Dan dari setiap fakultasnya itu kurang lebih setahu aku nggak ada batasan sih. Dan dari Tarbiyah sendiri tahun lalu itu mengirimkan 4 perwakilan. 4 perwakilan dari 10 orang. Delegasi UIN Suskarya untuk KKN Kebangsaan itu. Untuk KKN Melayu Serumpun gitu juga kurang lebih 10 orang. Oh, berarti misalkan gini loh Kak. Di Tarbiyah itu kan besar lah, banyak jurusannya kan Iya. gitu. Jadi misalkan KKN kebangsaan ada 3 orang gitu, KKN Sultan Melayu ada 3 orang, KKN bersama 3 orang juga. Berarti gitu ya pembagiannya Kak. Kalau untuk pembagian KKN-nya itu sih bukan dari fakultas, tapi ditentuin sama LPPM. Jadi tugas fakultas itu menyaring mahasiswa-mahasiswi terbaiknya dari tiap fakultas, baru dikirimkan nama-namanya. Jadi fakultas ngirimkan namanya aja nih. Kan udah seleksi, ada seleksi administrasi, dari pemberkasan, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara itu terbagi lagi. Ada wawancara mengenai keagamaan dan wawasan kebangsaan. Nanti kalau dari fakultas udah dapat nih nama-namanya, dia nggak ada batasan. Cuman kayak segini loh mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah yang layak gitu kan. Kemudian dikasih namanya ke LPPM, baru digabungkan lagi. Setelah digabungkan, seleksi lagi di LPPM, baru nanti dari LPPM yang nentuin.
lolosnya di mana nih, cocoknya di kebangsaan atau di Melayu Serumpun kayak gitu. Berarti misalnya gini loh kak, nama-nama yang dikasihkan fakultas itu ke LPRM itu sebut itu kemungkinan nggak yang nama yang di fakultas itu nggak lolos gitu lah, atau udah pasti lolos cuman diacak lokasinya di mana pun gitu. Enggak, belum pasti lolos juga. Karena di seleksi lagi kan. Contohnya kayak kemarin dari setiap fakultas itu terkumpullah 23 orang kalau tidak salah ya. 26 orang. 26 orang nama di LPPM terus diseleksi lagi nih. Sedangkan yang terpilih itu sekitar cuman 22 orang. Oh, Berarti ada 4 orang yang nggak lolos kan. Jadi tergantung LPPM-nya, tergantung lagi. berarti masuk ketat juga lah ya kak, Iya. untuk apa namanya KKN nasional. KKN-nya itu. Nah tadi kan kita bicara masalah pendaftaran gitu. Nah itu mekanismenya KKN itu seperti apa di sana kak? Kayak nyampe sana kita ngapain aja gitu nanti, karena kita bergabung lah sesama se-Indonesia lah gitu. Di cara pendekatan culture shocknya kayak mana, apa yang kak alami gitu, bagaimana kak? Oke, kalau culture shock pasti ada sih ya gitu karena namanya kita ketemu sama teman-teman dari provinsi lain. Untuk KKN kebangsaan sendiri dan umumnya KKN nasional itu pada saat udah sampai di lokasi pasti ada pembekalan dulu dari pemerintah gitu. Ada pembekalan dulu dari tuan rumah gitu kan, kurang lebih selama 3 atau 4 hari. Kemudian setelah pembekalan baru dipecah ke desa masing-masing, digabung sama tim seposkonya gitu kan. Ya untuk adaptasi itu gimana ya, sebenarnya pandai-pandai kita menempatkan diri kita aja gitu. Ibaratnya kan kalau kata orang di mana bumi dipijak di situ gitu. Jadi ya kita ngikut aja, ngalir gitu. Kayak kakak kemarin kan ketemu temen yang non muslim, ketemu dari suku yang lain, suku Dayak, suku yang lain dari provinsi yang lain. Jadi ya ngalir aja sih kalau kata kakak. Kita ngikut gitu. Soalnya kalau kita maunya begini nih, sedangkan yang lain juga punya kemauannya sendiri. Jadi kita nggak bisa menentukan kita gini-gini. Jadi ya ngalir, ngikut. Menyesuaikan. Karena KKN nasional ini ya se-Indonesia lah namanya kan, jadi berbagai macam suku, bangsa, agama, bukan bangsa sih, suku, apa tadi lagi ya? Agama gitu. Ya. Beda-beda daerah juga provinsinya asalnya, jadi berbeda-beda, satukanlah dengan KKN gitu, salah satunya. Nah tadi kan karena kakak dari kebangsaan dan kemarin ya kak, betul ya kak? Benar. Nah kemarin lokasinya di mana kak? Yang kebangsaan tahun lalu gitu? Tahun lalu itu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk penempatan KKN-nya di Kabupaten Sambas. Tapi untuk pembekalannya itu di ibu kota provinsinya, di Pontianak. Kalau untuk sekarang nih ada dapat tahu gak kak di mana lokasinya kak? Oke, spill bocoran dikit gitu kan. Biar kawan-kawan lain semangat buat daftar gitu. Tahun ini untuk KKN kebangsaan itu sendiri di Ambon, Maluku. Ini kalau tidak ada perubahan ya teman-teman. Oh semoga aja lah kayak. Iya. Ya dia tuh terkenal dekat dari Pantanera kalau benar, Pantanera yang selalu FYP ini kan. Viral terus tuh. Viral terus ya. Jadi semoga nggak ada perubahan kan. Betul. Teman-teman juga makin semangat untuk daftar KKN kebangsaannya. Iya, soalnya rugi loh kita nggak daftar. Kapan lagi kan kita pergi keluar daerah gitu dengan mewakili nama kampus itu membuat suatu kebanggaan bagi diri kita gitu. Tapi banyak sih kendalanya kak. Kadang karena jauh gitu kan. Kadang ada izin dari orang tua. Itu kadang kayak susah ya kak ya. Bener. Saya sama orang tuanya nggak boleh. Tapi ya keinginan anak tuh mau mencari pengalaman. Nah itu kayak gimana gitu ya kak. Kalau menurut kakak sih kayak izin orang tua dulu gitu. Yang pertama nih gitu ya. Karena ya ridho Allah kan ridho orang tua. Jadi kalau kalau orang tua nggak ngizinin, ya kalau kita paksain daftar juga kan kita kemungkinan untuk lolosnya juga sulit gitu ya. Tapi kalau kita udah izin orang tua, terus orang tua udah pergilah gitu kan, jadi kan jalan kita nanti dipermudah juga gitu. Iya karena orang tua tuh pasti mikir ya anaknya nanti bagaimana di sana ya, jauh tak ada kontrol gitu kan. Belum lagi dari segi biaya ya kayak kak. Biayanya itu ditanggung kampus atau kayak mana ceritanya tuh kak? Aduh, kalau biayanya agak-agak sensitif ya guys ya. Tapi sekitar nggak kawan-kawan lah gitu yang mau daftar gitu. Bagaimana tuh misalnya biayanya kak?
Kalau untuk KKN nasional itu dari UIN, alhamdulillah ya, untuk tiket transportasi ke lokasi itu memang fully funded atau ditanggung. Tapi yang masih jadi kebingungan kami nih, khususnya alumni, ditanggung pemerintah atau kampus sebenarnya, kan begitu. Tapi ya memang sebenarnya disalurkan oleh kampus. Tapi itu sendiri yang masih bingung, benar dari pemerintah atau memang dari kampus sendiri kan yang masih Yang penting rancu juga. masalah biaya nanti insya Allah Aman lah, ada gitu. jalannya gitu. Yang penting ayolah kawan-kawan mendaftar gitu kan. Ya, Karena langka loh, cuma sekali seumur hidup loh ini itu. Jadi masih ada kesempatan, khususnya kalau nggak salah pendaftarannya itu mulai terakhir di Senin ya. Bentar lagi nya kawan-kawan. Sekarang tanggal berapa, Pak? 4 ya. 4. Ya. Pendaftaran tanggal 7 kalau nggak salah terakhir. 6 atau 7 ya? 6 sih, 6 6. infonya iya. 6. Nah, jadi beberapa hari lagi lah tinggal waktunya pendaftaran. Kapan lagi kan ngabdian sambil healing gratis gitu kan? Allah, sip lagi. Ngabdian sambil trip gitu sambil. Sekarang kita ada di WIP. Besok itu kita berada di mana Kak? Wita atau apa? Kalau daerah timur, kalau nggak salah Wita ya. Tapi kalau kakak kemarin masih WIP juga sih. Kalau kakak di Kalimantan kemarin Oh, berarti aku Masih- kan masih. masih. Agak Tapi kalau tepat, Pak. Ambon udah beda sih. Ambon udah beda kayaknya. Tuh. Yang Maluku ya? Ya Maluku. Jadi itu ada persyaratan-persyaratannya itu biasanya apa aja diminta sih Kak buat apa tuh? Kayak kalau nggak salah berdasarkan surat edaran kemarin ada SK itu kayak apa tuh Kak? Oh iya. Jadi untuk pemberkasan itu KHS ya kalau nggak salah. KHS, kemudian SK organisasi gitu. Jadi kan memang di persyaratan itu untuk teman-teman yang aktif berorganisasi di intra atau di ekstra kampus gitu kan. Jadi memang teman-teman kan aktif organisasi nih, contohnya seperti Vindo kan, alhamdulillahnya gitu. Jadi SK yang teman-teman punya dilampirkan aja gitu. Kemudian juga sertifikat pendukung itu kan seperti yang prestasi, akademik ataupun non akademik itu lampirin aja semuanya. Karena kita nggak tahu sertifikat mana nih yang bakal berpengaruh gitu kan. Kalau kakak kemarin sih kalau dibandingkan sama teman-teman KKN yang lain gitu, lawan-lawan yang lain kan gitu, lebih banyak teman-teman lain yang bisa dibilang berprestasi lebih dari kakak. Sedangkan kakak pribadi bisa dibilang ya nggak ada sih prestasinya, paling cuman modal aktif organisasi doang gitu kan. Tapi ya bukan kan prestasi itu kan orang taunya juara lomba, juara Juara. karya ilmiah kayak gitu. Sedangkan kakak bukan di bidangnya gitu. Tapi dengan optimis, lampirkan aja ada SK organisasi, kemudian sertifikat kepanitiaan, sertifikat mungkin jadi pembicara, jadi juri, itu dilampirkan aja semuanya gitu. Itu berpengaruh terhadap lulusan. Sangat berpengaruh, apalagi ya karena kita ini mau pengabdian gitu kan. Kalau ada tentang sertifikat yang berhubungan dengan relawan mungkin bisa dimasukkan gitu, karena berpengaruh sih. Karena bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Iya benar. Gitu ya Kak. Jadi penilaian sih. Poin plus lah gitu. Iya poin plusnya. Lagi ada kawan-kawan yang hafiz banyak hafal Quran. Jadi cari selama kita di UI ini kan. Benar. UI ini sangat terkenal dengan Islamnya yang luar biasa gitu. Makanya kalau bisa kawan-kawan ada yang hafal Quran, mendinglah daftar. Kemungkinan besar lebih besar ya Kak peluangnya Kak. Iya benar sih. Kakak mau ngasih tips sedikit, memang nggak bisa dipungkiri poin dalam keagamaan itu jadi salah satu poin penting. Karena memang bocoran dikit, waktu kakak seleksi di LPPM nih, itu memang dari interviewernya langsung itu kakak diwawancarai oleh ketua LPPM-nya sendiri, Ibu Prof Leni. Jadi Ibu Prof itu langsung memang bilang namanya juga misalnya KKN kebangsaan nih, gitu kan, kita bakal dipertemukan dengan yang berbeda agama, kemudian juga beda-beda suku. Jadi ya penting gitu poin agama dalam diri kita itu yang bakal dinilai. Bisa nggak nih kita bertahan di lingkungan yang kayak gitu? Karena kan lingkungan bakal mempengaruhi kan. Nanti lihat teman nggak sholat, kita ikut nggak sholat gitu. Makanya bener. Makanya juga penting sih kayak kita bisa nggak nih tetap apa ya ibaratnya, tetap jaga iman kita lah gitu di sana, jangan sampai terpengaruh. Makanya untuk keagamaan itu jadi salah satu poin penting juga di proses seleksi ini. Wah, yuk kawan-kawan dengar tuh. Harus
yang apa namanya kak, harus agamanya harus bisa dikatakan lebih kuat gitu, rajin sholat, hafalan Al-Qur'annya bagus, Untuk nanti bisa kita salurkan ilmu-ilmu kita sambil berdakwah lah di sana. Dian juga kan disalurkan, ngajar ngaji, ngajar apa di desa iya. gitu kan. Sedangkan Rasulullah kan juga bilang waktu itu kan, sampaikanlah walaupun Satu ayat. Satu ayat. Itu kewajiban kita juga menebarkan syariat Islam di daerah-daerah pelosok gitu, karena kita KKN kan, kuliah kerja nyata gitu. Dan itu juga sih tujuannya, karena kita dari bawa nama PT KIN, kita bawa nama UIN gitu kan. Nanti masa dari UIN nggak bisa ngaji kan, nanti kita bawa nama fakultas, bawa nama kampus, alma mater gitu kan. Jadi ya penting kan untuk mempersiapkan diri gitu. Dan juga keagamaan ini menjadi salah satu seleksi dalam proses seleksi ini. Jadi salah satu nilai gitulah. Faktor pentingnya pertamanya lah gitu ya. Karena kan berawal dari seleksi tingkat fakultas nih, Vindo, yang pertama. Seleksi tentang keagamaan dan wawasan kebangsaan. Keagamaan itu ya ditanya. Ini kakak spill nih ya pertanyaannya. Butuh kali kak kami kak. Contohnya kayak kita nih kan bakal mau pergian jauh gitu kan. Tahu nggak gimana sholat jamak qashar kayak gitu. Terus juga gimana nih, misalnya kita di desa besok mimpin ibu-ibu wirid kayak gitu. Jadi memang agama kita tuh dikorek gitu. Selain baca Quran itu udah pasti ya. Kemudian juga terkait gimana sih nilai toleransi dalam diri kita gitu. Bisa nggak nih kita menempatkan diri kita di lingkungan yang muslimnya sedikit misalnya. Contohnya kayak kakak di Kalimantan kemarin nih. Kalau kakak sih alhamdulillah di desa yang hampir 100% muslim. Tapi kan kita nggak tahu kan penempatannya besok di mana. Bisa jadi di desa yang muslimnya itu minoritas. Jadi gimana kita bisa bertahan di lingkungan yang kayak gitu. Mulai segi makanannya kayak kadang ya sih, kadang kak kalau kita udah terbiasa makan enak gini kan, kadang bukan apa ya gitu, kadang agak geli juga dikit. Iya, culture shocknya lah ya gitu. Gitu. Bener. Seru juga tuh ya kan kalau KKN di luar daerah tuh, apalagi daerah-daerah beda pulau lah dari kita sekarang. Kita kan di Riau, Pulau Sumatera. Nah, ini ke Pulau Sulawesi jauh kita terbang. Seru kali malah. Dan juga yang perlu teman-teman ingat sih ini ya, dalam KKN nasional kan bukan hanya KKN kebangsaan aja. Bisa ditargetkan mungkin KKN Melayu Serumpun. Karena jujur kakak sebenarnya target kakak itu dulu pengennya lolos di KKN Melayu Serumpun. Karena di Aceh kan. Melayu Serumpun. Ternyata ini beda lokasi apa? Melayu Serumpun tuh Melayu ya. KKN Melayu Serumpun itu dia hanya untuk PT KIN se-Sumatera. Oh, se-Sumatera. Jadi lingkupnya cuma se-Sumatera. Terus juga ada KKN yang lain kan. Jadi kayak teman-teman nih jangan fokusnya itu untuk dapat KKN kebangsaan. Tapi memang untuk dapat KKN nasional. Entah itu lolosnya di Melayu Serumpun, di KKN Bersama, KKN Nusantara dan yang lain. Ada 4 kalau nggak salah ya kak. Sekarang lagi Iya, kalau nggak salah. KKN kebangsaan tadi udah kita kupas tuntas. Nah, barusan ada KKN Serumpun. 2 lagi apa ya kira-kira? KKN Nusantara itu moderasi beragama, dan satu lagi KKN Bersama. Nah, kalau daerahnya tadi kan kayak kebangsaan untuk tahun ini ada di Ambon. KKN Melayu Serumpun di Aceh. Iya. Nah, kalau KKN Nusantara tuh gimana? Kalau KKN Nusantara sendiri kakak belum dapat bocoran sih ya. Dapat ya. Tapi untuk KKN Bersama bocorannya di Pulau Samosir. Samosir. Tempatnya yang view terbaik sih memang. Iya. Untuk KKN ini. Toboya tuh kan Bener-bener. Lagi viral juga kan ininya. Viral setiap buka TikTok, Instagram, di situ VIP terus lah. Dan otobat, lagi film-filmnya yang kayak syuting di sana lah, keren gitu. View-nya sangat-sangat, kapan lagi kan mengabdi sambil healing. Apalagi gratis lagi ya. Cuman modal pemikiran kita aja kita sumbangkan ke sana, dapat kita beberapa pengalaman yang berharga lah bagi kita gitu. Benar sih. Jadi kak, tadi kita udah bahas tentang pendaftaran, tips supaya bisa lolos gitu kan kak. Gimana kak? Tips lolos apa ya? Kalau kata orang-orang kan orang dalam sih. Tapi kalau kita ini kan nggak punya apa-apa gitu ya, kita nggak punya kualitas dalam gitu ya.
apa ya, tetap sih harus belajar. Yang belajar tuh contohnya keagamaan. Misalnya nih teman-teman kan di awal ini ada proses seleksi berkas administrasi dulu. Itu kalau tahun KK kemarin bisa dikatakan puluhan orang di tarbiyah ini aja. Banyak yang mendaftar, lebih dari 20 orang gitu kan. Banyak yang masukin berkas. Kemudian untuk yang lolos seleksi berkas itu ya kalau nggak salah nggak nyampe 20 orang. Itu yang untuk di wawancara lagi, seleksi wawancara. Jadi memang cukup ketat sih persaingannya. Nanti seleksi berkas habis itu wawancara. Seleksi berkas baru wawancara. Ini baru fakultas. Nanti misalkan kalau selesai di seleksi di fakultasnya. Ada administrasi sama wawancara. Nanti pas di LPR itu di wawancara lagi. Iya, diadu lagi LPPM gitu. Jadi dua kali betul ya. setelah diadu lagi wawancara di fakultas kan, itu ada 2 tes, keagamaan dan wawasan kebangsaan. Setelah itu baru keluar hasil final di fakultas, baru di ke LPPM lagi. Ketemu sama teman-teman dari fakultas lain. Berarti banyak saing kita tuh. Iya. Karena jangan minder, banyak saingan kawan-kawan. Nah itu membuat kita semangat, bahwasanya kita bisa loh gitu. Tapi jujur aku sempat ngerasa insecure sih, karena ya teman-teman ada yang juara 1 MTQ, ada yang juara lomba karya tulis ilmiah begitu kan. Jadi kayak tetap insecure pasti ada sih. Tapi kuncinya sih memang optimis. Karena kalau dari awal udah ngerasa kayaknya nggak punya prestasi, nggak bakal lolos gitu kan. Ya itu tuh yang bikin kita kan nggak tahu nih kita lolos atau enggak kalau nggak dicoba gitu kan. Jadi memang dicoba dulu. Yang penting jangan pesimis dulu gitu. Dulu ya, tetap optimis gitu kan. Gimana pun persaingan kita, lawan-lawan kita dari berbagai fakultas di UIN ini, jangan minder. Penting kita coba. Kalau Allah berkata iya terus kita gitu ya kan ya. Karena kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya kita di mana gitu kan. Jadi kan ya karena lebih baik mencoba tapi gagal daripada tak mencoba sama sekali. Iya benar banget. Jadi marilah kita daftar kawan-kawan, KKN kebangsaan, KKN Serumpun Melayu, KKN bersama, so gimana nih Kak? KKN Nusantara. Itu pendaftarannya itu sekarang masih buka sampai hari Senin. Iya, tanggal 6 terakhir ya. Tanggal 6 itu. Dan tanggal 7-nya langsung wawancara. Dan itu berdasarkan di fakultasnya masing-masing. Satu di tarbiyah sama tarbiyah juga. Gitu di FDK di mana lagi Kak? Iya, masa UIN lah, banyak kita sebutkan satu-satu gitu ya. Harus ditanya satu. Tapi memang harus gercep sih, karena kan ini baru mau ngurus berkas, belum ngurus berkasnya lagi, kemudian ngantar berkasnya lagi kan gitu. Iya, memang harus belum lagi saset lah karena persyaratannya nggak terlalu banyak sebenarnya gitu ya. Karena tapi berkualitas persyaratan itu kayak sertifikat prestasi akademik maupun non akademik. Benar. Gitu. Ada KHS itu kita mempunyai nilai IPK minimal 3,3 kalau nggak salah. Nah, habis itu apalagi Kak syaratnya Kak? KHS kemudian SK organisasi. Itu yang penting, bahwasannya kita aktif loh di organisasi, bisa kita ilmu yang kita dapatkan dari yang kita jalani di organisasi di kampus, kita terapkan di masyarakat di sana gitu. Bagaimana membuat suatu acara, public speaking kita di sana bagaimana, betul ya Kak ya? Benar banget. Betul kali. Tapi ya poin pentingnya sih memang di sertifikat sih teman-teman gitu. Jadi teman-teman punya sertifikat kepanitiaan mungkin, SK organisasi, dilampirkan aja semuanya. Karena kan gak ada batasan juga kan. Jadi dilampirkan aja semuanya. Kita kan gak tahu sertifikat mana nih yang bakal dilihat, oh ini loh yang bisa membawa kita ke KKN nasional gitu. Jadi memang mempengaruhi. Pengaruh sekali ya. Oh, mungkin inilah gambaran sedikit kawan-kawan bagaimana KKN di nasional tersebut ya. Namun sedikit gambaran juga di UIN Susuka juga ada KKN internasional. Nah, KKN internasional itu ada berbagai negara lah kayak Thailand, Malaysia ya kan ya. Jadi bukan hanya nasional saja. Jadi di persyaratan kemarin sudah di-share lah kalau nggak salah ya Kak. Iya. Apa namanya tuh surat edarannya, persyaratannya sudah ada gitu.
Jadi bukan hanya nasional saja, internasional juga ada di USUSKA. Dan misalkan kalau kawan-kawan tidak lolos, jangan kecil hati, masih ada KKN reguler kok. Nah, KKN reguler itulah yang ada seprovinsi Riau. Itu dipecah nanti. Itulah KKN di USUSKA. Gitu ya, Kak ya. Nah, mungkin segini dulu lah percakapan kita gitu. Mana tahu nanti ada info-info lagi, nanti kita sharing lagi gitu. Ya kan ya? Iya, benar banget. Mungkin perbincangan kita pada cuma apa sekarang, Kak? Oh, siap, sore ya, Kak ya. Iya. Nah, sore betul. Start lagi ya. Start lagi, kita mau sholat lagi ya. Tapi kan ini bentar bukan promosi sih, tapi ya menuju promosi lah, bukan ya untuk membantu teman-teman gitu kan. Jadi KKN Kebangsaan Winsus Karya udah ada Instagramnya. Wah. Dari angkatan kami kemarin gitu, walaupun postingannya nggak ada apapun isinya gitu ya. Berarti Tapi sekurang-kurangnya aktif dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kami juga di Instagram sering buka Q&A kan untuk teman-teman. Jadi bisa ke Instagram KKN Kebangsaan _Winsus Karyau. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan apapun, insya Allah kami bakal responin sih. Karena untuk sharing-sharing juga kan, membantu teman-teman. Nah, ingat tuh ya kawan-kawan, Tarbiyah Zone. Nah, ada Instagramnya dari KKN Kebangsaan, bisa di follow nanti, bisa bertanya DM Instagram tersebut. Nah, dan selain itu juga apalagi, Kak, Instagramnya yang nasionalnya ada nggak, Kak? Instagram Untuk nasional itu perangkatan sih kayaknya. Oh, perangkat. Kalau kakak kemarin kan KKN Kebangsaan 11 gitu kan. Jadi memang KKN kebangsaannya perangkatan. Oh, perangkat. Tiap tahunnya nanti IG-nya ada baru lagi gitu. Oh, Tapi kalau mau lihat-lihat gimana keseruan KKN kebangsaan, boleh sih cek-cek aja di IG ya. Dicari aja KKN kebangsaan 11 gitu. Biar menambah motivasi teman-teman. Ya, seru tuh kawan-kawan. Nah, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu ya, Kak ya, karena keterbatasan waktu juga gitu ya, Kak. Mungkin terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah menonton sampai akhir. Dan ingat, jangan lupa follow, subscribe, and like, and share Instagramnya Tarbiyah Talk dan YouTube-nya Tarbiyah Talk itu. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, karena waktu ya, Kak ya. Mungkin terima kasih atas kunjungannya ke kami, sharing sessionnya yang telah memotivasi kawan-kawan, terkhususnya Fakultas Tarbiyah Keguruan lah gitu. Mungkin Manfaat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga kan. Bismillah lah. Dan juga ya, Kak, semoga saya nih semester 6 mau KKN lagi nih ya. Oh iya, jadi buruan daftar juga dong. Pastilah. Iya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Sudah deh kawan lalu, Kak. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.